أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baik, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat peluang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu kita untuk hadir dalam kajian Islam online. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi kita semua. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Seperti biasanya saya Muhammad Fahmi mewakili penyelenggaraan acara ini yaitu Grup Sesi Entrance for Allah dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin menyampaikan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Pipo Nur LC dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada malam ini kita akan lanjut mengenai kajian kita, kajian bahasa Arab, di mana akan dipaparkan materi sama seperti sebelumnya itu kalimat dalam bahasa Arab. Bagi hadirin yang ingin mendengarkan ulang kajian kita ini dapat diakses di YouTube kami, Sesi Entrance. Baik, selanjutnya kajian kita akan diisi materi oleh Ustaz selama kurang lebih 90 menit dengan pemberian materi dan peserta akan diberi kesempatan langsung untuk latihan bersama dengan Ustaz. Baik, untuk mengefisienkan waktu kami persilahkan kepada Al-Ustaz Ivo Nur LC untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustaz, tafadhol masykur. Oke, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita hadir di salah satu majelisnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji Al-Qur'an. Salah satu mengkaji Al-Qur'an yaitu dengan mengetahui bahasa Arab. Oke, salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman kelak. Oke, alhamdulillah kita sudah di bagian kelima ya. Oke, di bagian pertama dan di bagian keempat itu masalah isim, kata benda. Oke, pada pembahasan malam ini judulnya masih sama, tapi kita kan sudah bisa dibuka slide-nya. Oke, al-jumlatu fil lughatil arabiyyah itu ada tiga. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada tiga. Oke, yang pertama ada oke, berikutnya ini slide kedua. Oke, kalimat dalam bahasa Arab itu ada tiga. Yang pertama adalah al-jumlah ismiyah sebelah kanan. Kalimat diawali dengan isim kata benda. Kemudian di sebelah kiri ya warna biru al-jumlatul fi'liyah. Kalimat diawali dengan fi'il kata kerja. Dan yang terakhir yang paling bawah adalah syibhul jumlah. Ya, kalimat menyerupai kalimat ya yang diawali dengan biasanya dengan keterangan. Oke, al-jumlah ismiyah kita sudah bahas hampir 3 pertemuan ya. Pekan pertama kan itu kalimat dalam bahasa Arab bagian pertama itu kan secara umum. Kemudian kita bahas itu secara mendalam itu kalimat diawali dengan isim dari ujung-ujung akhiran pertama sampai 4. Oke, sekarang kita masuk yang bagian kiri yaitu al-jumlatul fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kalimat yang diawali dengan kata kerja ini lebih mudah, lebih mudah daripada kalimat yang diawali dengan isim. Karena isim itu banyak pembagiannya ya. Sedangkan fi'il itu lebih mudah. Kenapa? Karena berfokus pada dua, yaitu ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Itu nanti dibahas ya. Sama seperti apapun kita dapatkan kata kerja dalam bahasa apapun, itu bahasa Inggris kah, bahasa Indonesia, bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang lain, pasti ketika kata kerja itu ada yang butuh objek dan ada yang tidak butuh objek. Secara garis besar contohnya pergi. Pergi kan tidak butuh objek, langsung keterangan. Ya. Makan butuh objek, harus ada yang dimakan. Ya, kayak begitu. Begitu pula juga dalam bahasa Arab. Nanti dia akan dibahas ya. Nah, kemudian sebagai motivasi ya yang di awal mudah-mudahan istiqomah konsisten supaya ilmunya secara kontinu ya, istimror ya. Istimror itu kontinu ya. Supaya tidak terlewat dari satu ke satu. Jangan sampai terlewat akhirnya nanti mundur satu ke satu. Oke. Jadi semangat Ki, jangan ada kata tua,
jangan ada kata terlambat, dan jangan ada kata malu bagi kamus kita untuk belajar agama. Ya, apa itu TTM ya? Nah, tua, terlambat, dan malu. Nah, jangan bilang saya sudah tua, tidak perlu lagi belajar. Justru sudah disampaikan kan, ada pepatah yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu bukan hadis ya. Tuntutlah ilmu dari buaian, dari bayi sampai liang lahat. Maksudnya apa? Hikmahnya dari perkataan itu adalah kita menuntut ilmu itu tanpa batas, tanpa batasan umur, tanpa batasan waktu ya. Kalau bisa kita menuntut ilmu, apalagi ilmu agama ya, kita tuntut, kita pelajari ilmu itu, apalagi ilmu agama, ilmu yang akan kita bawa sampai mati. Apalagi kita ini belajar bahasa Arab, ya kita harus mengetahui bahasa Arab karena ingin membaca Al-Quran lebih mendalam ya. Karena Al-Quran itu tidak sekedar bacaan, tapi harus ditahu maknanya, ditahu artinya, maknanya, kemudian tafsirnya, dan seterusnya. Supaya kita lebih paham apa yang kita baca. Ya kan? Lebih bagus kan kalau kita baca baru kita paham daripada kita baca tok saja. Ya. Apalagi masalah ibadah yang nantinya akan mendapat pahala. Oke, semangat Ki. Jangan ada kata TTM, tua, terlambat, dan malu untuk belajar ya, apalagi malu. Auzubillah min zalik. Kalau malu dalam hal apa namanya? Ibadah bolehlah. Contohnya dia bagus ibadahnya, saya tidak, itu malu, apa-apa. Tapi kalau malu dalam hal yang bukan ibadah ya bermasalah. Contohnya dia sudah punya mobil, saya malu, saya belum punya mobil. Nah, itu bermasalah, itu berarti iri namanya, itu bukan malu, tapi iri ya. Dan oke. Jadi itu ya perbedaannya. Jadi malu ini dalam hal belajar, apalagi belajar agama. Oke. Di sini ada pengertian, dan pengertian ini sudah diulang-ulang terus ya. Nah, secara garis besar pengertiannya al-jumlah itu apa? Kalimat ya, susunan dari beberapa kata. Kemudian kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3 tadi, contohnya ya. Oke, sudah kita lewati yang nomor 1 jumlah ismiyah, dan yang sekarang kita lakukan, yang kita jalani adalah mungkin untuk 2 pekan atau 3 kali pertemuan ya, jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Contohnya itu jalasa Muhammadun, Muhammad telah duduk. Yaqra'u Ahmadu al-Quran, Ahmad sedang membaca Al-Quran. Oke, kemudian yang ketiga nanti ini syibhul jumlah bagian akhir ya, yaitu diawali dengan huruf biasanya. Contohnya fil fasli kursiyun, di dalam kelas ada kursi. Amamal masjidi ustazun wa ustazatun, di depan masjid ada ustaz dan ustazah. Jadi keterangannya dulu baru pelakunya ya. Kalau di sini itu namanya syibhul jumlah dalam bahasa Arab. Oke, saya tidak terlalu panjangkan. Oke, kita langsung masuk. Katakan penjelasan. Oke, yang kedua ya. Kalau yang pertama kan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Sekarang jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Nah, itu di bawah. Kalimat. Jumlah itu kalimat. Nah, fi'liyah kata kerja. Berarti kalimat yang diawali fi'il. Ya, atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Oke. Alhamdulillah kita sudah pelajari hal-hal dasar tentang fi'il ini pada pertemuan ketiga ya. Pada pertemuan ketiga silakan di-download atau silakan didengar kembali, ada di YouTube-nya Sesi and Friends ya. Itu ada di pertemuan ketiga bagian fiil. Oke. Tapi itu dasar-dasarnya saja. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam kalimat agar menjadi kalimat yang sempurna, jumlah tidak. Ya, kalimat ini terdiri dari 4 bagian. Nah, kalau isim kan 2, mubtada dan khabar. Nah, kalau ini terdiri dari 4 bagian, harus diingat terus istilahnya. Oke. Bagian ya, menyelesaikan kalimat apakah butuh objek atau tidak. Nah, keterangan atau tidak, butuh keterangan atau tidak. Yaitu yang pertama adalah fi'lun. Nah, fi'lun ya kata kerja, ya kan? Kata kerja di awal kalimat ya. Fi'lun itu kata kerja di awal kalimat. Nah, yaitu fi'il madi, apakah dia fi'il madi atau fi'il mudhari. Ya, kata kerja sedang, fi'il madi itu kata kerja lampau, telah. Ya, kalau bahasa Inggris kan past tense ya. Nah, kalau fi'il mudhari kata kerja sedang atau akan terjadi berarti future tense ya, bahasa Inggrisnya ya. Itu 2. Sebenarnya ada 4, nanti dibahas satu persatu. Intinya kita fokus di 2 fi'il ini, fi'il madi yang lampau dan fi'il mudhari yang sedang terjadi. Ya. Oke, kemudian yang kedua ada namanya fa'il. Ya, fa'il. Apa itu fa'il? Ya subjek. Bahasa Indonesianya pelaku atau yang melakukan perbuatan. Ya, yang melakukan perbuatan. Saya kira kalau bahasa Indonesia pasti paham ya, SPOK. Oke, kemudian yang ketiga adalah maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi. Nah, bahasa ininya objek, dalam bahasa Indonesia korban atau yang dikenai perbuatan. Terserah kita yang mana kita mau ya, ambil terjemahannya ya, apakah objek atau korban atau yang dikenai perbuatan, sama di semua. Oke, dan yang keempat adalah, yang terakhir adalah jar wa majrur atau zarfun wa mazruf. Itu ada bahasa Arabnya.
yaitu keterangan yang terdiri dari huruf jar dan isim. Contohnya tadi fil fasli, di dalam kelas, ya, alal kursi, di atas kursi, kayak begitu ya. Nah, kemudian ada juga kata keterangan tempat, ada namanya nanti kita sudah pelajari sebenarnya ini. Kata keterangan tempat yaitu zarful makan, dan ada zarful zaman, keterangan waktu. Contohnya amama. Amama itu di depan. Nah, dan tempatnya atau waktunya. Amamal masjidi, di depan masjid. Al-yauma, hari ini. Amsi, kemarin. Dan ini sudah kita pernah singgung ya. Nah, tapi keterangan ini kita tiadakan dulu. Kita tiadakan dulu. Nantilah ada pembahasan sendiri dia. Tapi kita harus tahu bahwasannya ada ya keterangan. Untuk lebih sempurna ketika kita membuat kalimat. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, rumusnya itu SPK atau SPOK. Ya. SPK itu subjek, predikat, keterangan. Kalau SPOK berarti subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, itu bahasa Indonesia SPOK. Ya, mudah-mudahan masih ingat bahasa Indonesia ya. Waktu SD, SMP, SMA, atau jurusan bahasa Indonesia pasti lebih paham. Ya, SPK, SPOK. Jadi ada kata kerja yang butuh objek, SPO, ada yang tidak butuh objek, berarti SP saja. Oke, rumusnya, nah itu. Rumus dalam bahasa Arab cuma dibalik saja, dalam jumlah fi'il dibalik saja, yaitu SP tadi jadinya PS. Nah, predikatnya dulu, kata kerjanya dulu, baru subjeknya. Oke. Nomor satu. Contoh yang tidak butuh objek. Nah, maka dia rumusnya PS atau PSK ya. PS itu apa? Predikat subjek. Kalau PSK berarti predikat subjek keterangan. Nah, kalau di sini contohnya adalah fiilnya dulu, baru isim. Isim itu subjeknya. Jadi PS saja. Oke, nggak basah. Oke, silakan. Oke, Oke, jadi PS predikat subjek itu saja. Jadi kalau kita mau buat kalimat predikat dan subjek itu sudah selesai, sempurna itu. Hanya kan keterangannya ditambah saja nanti sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Ada rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu butuh objek, berarti PSO. Predikat, subjek, objek, titik. Atau mau sempurna lagi, PSOK. Predikat, subjek, objek, keterangan. Atau rumusnya fiil, kata kerja, isim, subjek, pelaku, kemudian isim yang kedua, objek. Ya, jadi PSO. Nah, ini ingat saja PS dengan PSO. Oke, kemudian adapun keterangan, nah ini saya tidak lihat apa, saya tidak tulis keterangannya. Kenapa? Karena sesuai konteks kalimat atau nanti keinginan masing-masing, terserah. Mau di dalam kelas, di depan masjid, di kampus dan seterusnya itu nanti gampang insya Allah. Lebih mudah itu. Jadi kalau isim itu agak tinggi tinggi, kemudian fiil itu sedang. Nah, sedangkan kalau huruf itu dengan keterangan itu lebih mudah. Ya. Oke. Next berikutnya saya tidak terlalu panjangkan, mungkin agak mengambang karena ini saja istilah-istilah ya. Ada fi'lun, ada fa'il, ada maf'ulun bihi, dan ada keterangan. Oke. Perhatian. Nah, oke, sebelum kita membuat kalimat diawali dengan kata kerja dalam bahasa Arab, harus diperhatikan dulu dua pembagian kata kerja. Harus kita perhatikan dulu dua pembagian kata kerja. Yang pertama apa? Fiil berdasarkan waktunya atau kata kerja berdasarkan waktunya. Terbagi menjadi 4. Di buku-buku nahwu atau di buku-buku bahasa Arab ya secara umum itu cuma 3. Nah, sampai fi'lul amri saja. Kenapa? Karena yang keempat ini masuk yang kedua. Nah, tapi untuk dasar, kalau saya mengajar pasti saya kasih ya ada apa-apa berbeda. Tapi kan untuk dipahami bahwasanya ada 4 sebenarnya. Bagi yang sudah apa yang masih dasar. Adapun kalau sudah mahir ya silakan 3 saja karena dia sudah paham tentang nomor 2 fi'il mudhari ya. Jadi saya menurut untuk saya pribadi adalah saya bagi 4 ya. Oke, yang pertama adalah fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Kata kerja lampau yang biasa kalau kita terjemahkan ditambahkan telah. Contohnya pergi berarti telah pergi, tidur telah tidur ya. Oke, kemudian makan telah makan. Kayak begitu. Jadi dia fi'il madi namanya itu kalau ada kata telah. Contohnya telah pergi. Oke. Kemudian yang kedua adalah fi'lul mudhari. Ya. Fi'lul mudhari atau fi'il mudhari. Intinya terserah kita. Yang penting kita tahu artinya dan tahu istilahnya. Ketika kita sebutkan fi'il mudhari, oh berarti kata kerja sedang atau akan terjadi. Biasanya ditambahkan kata sedang. Contohnya tadi sedang pergi, sedang makan, sedang duduk. Kayak begitu ya. Oke, jadi dalam bahasa Arab itu kita tahu kapan waktunya terjadi ya dengan ciri-cirinya masing-masing ya. Oke, dengan cirinya masing-masing. Oke, kemudian yang ketiga adalah fi'il amri. Nah, itu bahasa Indonesianya atau fi'lul amri dalam bahasa Arab.
kata kerja perintah, namanya amri. Nah, ada namanya amri di sini atau ada temannya atau keluarganya namanya amri, berarti perintah itu, ya, perintah. Atau biasanya ditambahkan imbuhan lah. Contohnya pergi, pergilah. Tidur, tidurlah. Makan, makanlah. Makanya ayat yang pertama kali turun, bukan surah ya, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Nah, kan artinya Iqra itu membaca. Tapi karena perintah tambahkanlah, bacalah. Nah, kayak begitu ya. Ya, jalasa duduk, ijlis duduk juga tapi duduklah. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat ini tambahan dari saya, fi'lun nahi, kata kerja larangan. Mungkin pernah dengar ya, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Itu salah satu setiap pribadi yang mengaku muslim itu harus ada prinsipnya itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Setiap muslim, mau dia mohon maaf ya, muslim dia taat atau tidak taat, tetap dia harus menegakkan tadi dua itu prinsip hidupnya, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Apa itu prinsipnya? Itu dalam Al-Qur'an dijelaskan juga, kemudian di dalam hadis juga. Al-amru bil ma'ruf itu perintah untuk melakukan kebaikan walaupun dia belum baik. Dan wa nahyu anil munkar, dan larangan untuk melakukan kemungkaran walaupun dia masih berbuat kemungkaran. Jadi kita harus saling nasihat menasihati walaupun kita belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu prinsip hidup seorang muslim ya. Mau taat mau tidak taat, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, perintah kepada al-ma'ruf, ya, ma'ruf itu kebaikan, ya. Kemudian wan nahyu anil munkar, dan larangan untuk berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Oke, kita kembali. Fi'lun nahi itu kata kerja larangan diawali dengan huruf la. Ada la panjang ya, la. Tapi artinya di sini jangan, bukan artinya tidak. Ya, karena la itu banyak dalam bahasa Arab artinya tidak. Contohnya, apakah Anda seorang dosen? Nah, kalau jawabnya na'am berarti ya. Nah, kalau la, tidak, bukan jangan. Ya, kan aneh kan kalau bilang, apakah Anda seorang dosen? La, apa artinya la? Jangan, tidak. Tapi la itu artinya ada dua ya yang kita sudah tahu. Yang pertama artinya jangan, yang ini fi'lun nahi. Kemudian ada juga yang artinya tidak, la. Apakah Anda seorang guru? La. Nah, tidak. Kayak begitu ya. Oke, contohnya apa? Jangan pergi, tanda seru. Contoh dalam Al-Quran apa? La taqrabuz zina. Nah, la-nya di situ bukan artinya tidak, tapi jangan, karena melarang. Jangan mendekati zina. Dekati saja zina tidak boleh, apalagi dekat-dekatan. Apalagi pegang-pegangan. Nah, kayak begitu ya bahasanya. Itulah kalimat balaghah ya. Ilmu ketiga dalam bahasa Arab, ya, selain dari nahwu sorof, itu ada namanya ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah ini adalah ilmu bagaimana kita mengucapkan bahasa Arab dengan baik dan benar. Ada juga biasanya juga untuk memuji, untuk menghina, tapi dalam bentuk bahasa Arab yang tidak terlalu kasar. Itu namanya ilmu balaghah. Biasanya juga dipakai untuk berpuisi dalam bahasa Arab. Ya, makanya ayat-ayat dalam Al-Quran itu rata-rata pakai balaghah. Nah, kenapa? Kita perhatikan saja ya. Nah, kita bahas Al-Quran juga. Seperti dalam Al-Quran, hurrimat alaikum al-maitatu wad-dam wa lahmal khinzir. Diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, kemudian dam, darah, wa lahmal khinzir, dan daging babi ya, dan semuanya. Tapi kita perhatikan saja, dan seterusnya, panjang ayatnya. Nah, hurrimat, di situ diharamkan. Tapi ketika zina, tidak ada satupun kata zina diharamkan dalam Al-Quran. Tidak ada. Apa yang Allah katakan tadi? La taqrabuz zina. Nah, ini ilmu balago ini. Jangan mendekati zina. Mendekati saja hati-hati. Nah, hati-hati Ki. Apalagi sudah tadi pegangan tangan apa dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian ada lagi ilmu balago yang kedua supaya paham. Di surah apa ya? Wabashirhum bi azabin alim. Dalam surah Al-Insyiqaq kalau tidak salah. Wabashirhum bi azabin alim. Berikan, Bashir itu ada namanya Bashir di sini atau keluarganya. Bashir itu pemberi kabar gembira. Nah, pemberi kabar gembira. Ada juga namanya santriwati Mubashirah. Berarti perempuan yang bergembira, perempuan yang memberikan kabar gembira. Ya, ya, itu contoh saja. Bahwasanya ada ilmu balaghah dalam Al-Quran juga. Wabashirhum bi'adzabin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang kafir untuk mendapatkan azab atau siksaan yang sangat pedih. Bayangkan coba, Allah Subhanahu wa taala memakai kata wabashir. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang kafir, bahwa mereka akan disiksa. Bayangkan pakai bahasa wabashir ya. Bukan dia bilang langsung dimasukkan ke dalam neraka, tapi wabashirhum bi'adzabin. Surah Al-Insyiqaq kalau nggak salah ya. Al-Insyiqaq. Oke, wabashirhum bi'adzabin. Oke. Itu ya, itu jadi ilmu balaghah ya, dan di situ wabashir berarti apa?
Fi'lul amri, kata kerja perintah, dan berilah kabar gembira. Jadi enak kan kalau kita paham bahasa Arab, oh ini fi'il madi, ini fi'il mudhari, oh ini fi'lul amri, dan ini fi'lun nahi. Terus bagaimana caranya kita menentukan ini empat ini? Ya, kita harus pahami dengan banyak menghafal dan banyak membaca sebenarnya. Menghafal dan membaca. Karena fi'il itu ada rumusnya, tapi lebih banyak, lebih bagus itu kita lebih bagus kita apa di? Kita hafalkan dan kita pahami apa yang kita hafalkan. Karena ini bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini satu kata banyak maknanya. Menyesuaikan konteks kalimat yang kita buat. Ya, oke. Kemudian yang kedua apa? Kalau tadi kan berdasarkan waktunya, yang kedua adalah berdasarkan kebutuhan objek. Jadi sebelum kita buat kalimat, kita tentukan dulu dia berdasarkan waktunya, kan kemudian berdasarkan butuh objek atau tidak ini kata kerja. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi'il lazim atau al-fi'lul lazim. Apa itu fi'lul lazim? Ya, secara sederhana, kata kerja yang tidak butuh objek. Contoh dalam bahasa Indonesia, pergi. Begitu juga dalam bahasa Arab. Pergi itu tidak butuh objek. Duduk juga tidak butuh objek. Pulang tidak butuh objek. Contoh ya, kita buat kalimat dari kata pergi. Saya telah pergi ke kampus. Kan saya itu subjek, telah pergi itu predikat, ke kampus itu sudah keterangan. Nah, sudah keterangan. Saya duduk di atas kursi. Berarti saya subjek, telah duduk atau sedang duduk. Nah, itu predikat kata kerja, di atas kursi itu keterangan. Itu yang dimaksud ya. Saya pulang dari Jakarta. Dari Jakarta berarti keterangan. Kemudian ada yang kedua, fi'il muta'addi. Yaitu kata kerja yang butuh objek. Kata kerja yang butuh objek. Rumusnya apa tadi? PSO. Kalau dalam bahasa Indonesia, SPO. Oke, contohnya makan. Makan itu butuh objek kan? Saya makan nasi goreng. Nah, saya makan coto. Nah, berarti coto itu kan objek. Saya itu subjek, predikatnya makan. Minum juga butuh objek. Menulis juga butuh objek. Jadi begitu semua bahasa ya. Semua bahasa itu ada yang butuh objek dan ada yang tidak butuh objek. Hanya begini ya, ada catatan. Tapi saya tidak tulis. Catatan buat bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu terbagi menjadi dua saya begini. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, yang nomor dua ini, kata kerja yang butuh objek, kadang objeknya bisa dihilangkan. Saya sudah tanya sama guru bahasa Indonesia ya, yang ada di pesantren, bisakah dihilangkan objeknya itu, yang butuh objek? Bisa katanya. Tetap dibilang kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesia. Contohnya ya, kalau saya bilang, saya makan coto di warung. Nah, itu kan lengkap. Saya makan coto di warung berarti subjek saya, makan itu predikat, coto itu objek, keterangannya di warung. Nah, sekarang saya bilang, saya makan di warung. Bolehkah dalam bahasa Indonesia? Ternyata boleh. Nah, tanpa menyebutkan objeknya. Jadi saya subjek, makan predikat, di warung langsung keterangan. Jadi boleh dalam bahasa Indonesia. Ya, boleh dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nah, yang pertama benar, yang kedua salah. Saya makan coto di warung itu benar dalam bahasa Arab. Nah, kalau dalam bahasa Arab saya makan di dapur, saya makan di warung, maka itu salah. Kenapa? Karena akan ada timbul pertanyaan kedua. Apa yang kamu makan? Jadi bahasa Arab itu walaupun agak panjang pembahasannya, tapi dia detail. Siapa pelakunya, apa yang dilakukan, apa yang sesuatu yang dikenai perbuatan itu harus ditahu. Jadi tidak boleh ya, kalau dalam bahasa Arab dia yang butuh objek, objek, tidak butuh objek, yang butuh objek harus ada objeknya, yang tidak butuh objek ya tidak perlu ada objeknya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang butuh objek masih bisa dihilangkan objeknya. Nah, saya minum air di dapur, benar dalam bahasa Indonesia. Saya minum di dapur, benar juga dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, saya minum air di dapur itu benar, saya minum di dapur itu salah dalam bahasa Arab. Karena menghilangkan objeknya. Jadi ini secara garis besar ya. Jadi kita harus perhatikan dulu. Jadi kalau kita buat kalimat, kita tentukan berdasarkan waktunya, apakah dia telah terjadi, sedang terjadi, atau perintah, atau larangan. Tapi yang kita latihan sebentar itu nomor 1 dan 2 saja. Yang telah terjadi dan sedang terjadi. Adapun fi'lul amri dan fi'lun nahi nantilah. Ya, nantilah. Oke, kemudian yang kedua adalah tadi kebutuhan objeknya. Kita harus pastikan dulu, oh contohnya, kita sudah tahu artinya. Contohnya jalasa. Jalasa kan artinya duduk. Sudah tahu artinya, berarti duduk ini butuh objek atau tidak dalam bahasa Indonesia? Oh, tidak butuh objek, berarti rumusnya PS. Rumusnya PS, predikat subjek dulu. Jalasa Muhammadun, jalasa Aliun, jalasa Fahmi, dan seterusnya. Oke ya. Next berikutnya. Kaidah jumlah fi'liyah. Oke, kaidah jumlah fi'liyah yang tadi ya, yang butuh objek dan tidak butuh objek dan butuh objek. Nah, ini ada kaidahnya.
Ini mungkin karena padat ya jadinya kecil. Oke. Yang pertama adalah kaidah jumlah fi'liyah lazim. Ya, kaidah jumlah fi'liyah lazim. Apa artinya? Kaidah kalimat kata kerja yang tidak butuh objek. Sebenarnya rumusnya langsung ya, bisa langsung rumusnya. Yaitu predikat subjek atau mau tambah keterangan, predikat subjek keterangan. Tapi kita fokuskan saja predikat subjek saja. Nah, nggak usah keterangan dulu, karena keterangan itu nanti membutuhkan kosakata yang banyak lagi. Karena kan tempat ya. Oke. Kaidah yang pertama adalah fi'il kata kerja harus dalam bentuk mufrad, tunggal. Oke. Yang sudah belajar sorof mungkin sudah pernah tahu ya, ada tunggal, ada dua, ada jamak. Tapi yang kita perlukan di sini adalah tunggal. Nanti insya Allah setelah ini kita akan bahas satu persatu itu sorofnya. Oke, yang kedua, fiil. Nah, kata kerja harus sesuai jenis dengan fa'il. Kalau kita sesuai dengan jenis berarti apa? Kalau kata kerjanya muzakkar, laki-laki, berarti pelakunya juga laki-laki. Nah, kayak begitu. Kalau kata kerjanya perempuan, maka pelakunya juga perempuan. Contoh yang paling konkret, contohnya jalasa Muhammadun. Jalasa muzakkar, Muhammadun muzakkar. Jalasa laki-laki, Muhammadun laki-laki. Nah, kalau perempuan berbeda. Jalasat Maryamu. Nah, jalasat Maryamu. Berarti apa? Jalasat muannas karena ada ta. Nah, kemudian Maryamu itu perempuan. Maka sama jenisnya ya. Oke, jadi kalau saya bilang sama jenisnya berarti laki-laki dengan laki-laki, fiilnya kata kerjanya harus sama dengan jenis pelakunya. Oke, kemudian yang ketiga, fa'il atau subjek harus dalam keadaan rofa atau dalam kurung marfu. Apa itu marfu? Marfu ini tidak bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia ya. Tidak bisa diartikan. Walaupun ada bisa di bahasa Indonesia kan marfu itu diangkat. Dalam Al-Quran ada marfu'un. Tapi diangkat di situ artinya. Tapi di sini marfu ini istilah ilmu bahasa Arab atau nahwu dan sorof yang tidak bisa diartikan ke bahasa Indonesia. Nah, saya artikan saja yang identik. Nah, kalau kita bilang marfu itu berarti identik dengan domah atau domatain. Ya, jadi kalau saya bilang marfu identik dengan doma dan domatain. Jadi identik saja ya. Mayoritas itu doma. Sebenarnya ada harokat yang lainnya. Oke, contohnya saja. Nah, kita ambil yang PS saja ya. Rumusnya PS. P itu predikat, S itu subjek. Jadi kalau bahasa Arabnya predikat itu fi'lun, subjek itu fa'ilun. Ya. Fi'lun, fa'ilun. Contoh kita buat kalimat dari kata jalasa. Nah, jalasa, yajlisu. Nah, jalasa fi'il madi, yajlisu fi'il mudhari. Masih ingat tadi? Fi'il madi itu lampau, telah. Kalau mudhari itu sedang. Berarti jalasa telah duduk, yajlisu sedang duduk. Dan ini laki-laki. Nah, berarti pelakunya nanti di belakang itu adalah laki-laki. Nah, kita ambil contohnya al-ustazu. Perhatikan Ki yang warna merah. Ya kan? Doma itu. Nah, itu namanya fa'il. Ya. Yang warna merah itu fa'il. Makanya identik dengan doma. Nah, kalau doma ya kan ada alnya. Al-ustazu. Kalau tidak ada alnya berarti domatain ustazun. Ya. Oke, jadi kalau kita dapatkan. Contoh lagi yang lain. Contohnya nama orang. Jalasa Muhammadun. Itu domatain kan? Nah, domatain. Jalasa Muhammadun. Nah, dan cara penerjemahan, ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kita balik. Kalau tadi kan PS, predikatnya dulu, baru subjeknya, jalasa ustazu, jalasa Muhammadun, maka ketika terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, subjeknya dulu, baru kata kerjanya. Oke, jadi Pak Guru telah duduk. Jalasa al-ustazu, apa artinya? Pak Guru telah duduk. Jalasa Muhammadun, Muhammad telah duduk. Bukan telah duduk Pak Guru, telah duduk Muhammad. Bukan begitu. Walaupun di dalam terjemahan Depak ya, Departemen Agama di dalam Al-Quran itu kadang dia artikan telah dulu. Ya kan itu perlu direvisi sebenarnya. Perlu direvisi tapi sudah lama tidak direvisi dari tahun berapa itu ya penerjemahan dari Departemen Agama. Nah, tapi tidak masalah, yang penting kita paham bahasa Arab bahwasanya ketika diterjemahkan itu subjeknya dulu baru kata kerjanya. Subjek dulu baru kata kerjanya. Nah, walaupun di dalam bahasa Arab kata kerja dulu baru subjeknya. Ya, jadi jalasa al-ustazu, Pak Guru telah duduk. Yajlisu al-ustazu, Pak Guru sedang duduk. Beda ya, ada telah dan ada sedang. Jalasa madi, yajlisu mudhari. Oke, cukup sampai situ. Keterangan kita buang dulu. Maksudnya kita ada nanti pembahasannya tersendiri. Oke, kemudian yang kedua, kaidah jumlah fi'liyah muta'addi. Nah, kalimat yang diawali dengan kata kerja yang butuh objek. Nah, yang butuh objek berarti ada tambahan kaidahnya dia. Yang pertama sama dengan yang di atas ya. Fi'il harus dalam bentuk mufrad tunggal.
Oke, kemudian yang kedua sama, fiil harus sama jenis dengan fa'il, subjek. Jadi sama jenis tadi, fiilnya muzakkar, laki-laki, pelakunya juga laki-laki. Kalau fiilnya perempuan, berarti pelakunya juga perempuan, subjeknya. Oke, kemudian yang ketiga, fa'il harus sama ya, seperti di atas, tiga sama. Fa'il atau subjek atau pelaku harus dalam bentuk marfu atau rofa, yaitu identik dengan domah atau domatain. Tadi sudah dibahas ya, supaya al-ustazu di atas. Oke, ini ada tambahannya dua kalau dia yang butuh objek. Yang keempat adalah maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi itu objek itu sendiri ya. Objek dalam keadaan nasab atau mansub identik dengan fathah atau fathatain. Nah, jadi ada identiknya. Kalau marfu itu pelaku identik dengan doma atau domatain. Nah, kalau objek itu maf'ulun bihi identik dengan fathah atau fathatain. Nanti ada contohnya yang digunakan. Kemudian yang kelima adalah ini maf'ulun bihi atau objek tidak terkait dengan fiil kata kerja dan fa'il subjek. Jadi tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya kata kerja dengan pelaku dengan objek. Ya, jadi bisa apa saja dengan jenis dan jumlah yang berbeda. Jadi bisa apa saja, apakah binatang, benda mati, orang, profesi dan lain sebagainya, tidak masalah. Karena tidak berkaitan dengan kata kerja dengan pelaku. Contoh ya, oke ini rumusnya. PSO atau PSOK yang lebih sempurna ya. Oke, kita ambil yang PSO saja. Kalau PSO berarti rumusnya fi'lun kata kerja, madi atau mudhari, kemudian fa'ilun pelaku, subjek, maf'ulun bihi itu objek. Jadi PSO. Contohnya nazoro. Nazoro itu melihat ya, nazoro ya. Nazoro al ustadu al kitaba. Ya, kita perhatikan. Al ustazu masih doma kan? Berarti dia pelaku. Al kitaba fathah. Berarti dia objek. Berarti nazara al ustazu al kitab. Artinya apa? Pak guru telah melihat sebuah buku. Ya, jangan diartikan begini. Telah melihat guru, Pak guru buku. Tidak boleh. Nah, itu tadi. Kita kembalikan ke kaidah bahasa Indonesia penerjemahan yaitu SPOK. Subjek dulu baru predikat. Oke. Nah, atau pakai fiil mudhari'nya nazara yanzuru. Nah, sedang yanzuru al ustazu al kitabah. Pak guru sedang melihat buku. Perhatikan Ki, yang di atas tadi ya, yang lazim tidak butuh objek dan tadi yang butuh objek, hanya yang berbeda apa? Berbeda fiilnya saja. Pelakunya tetap sama dan objeknya juga tetap sama, ya kan? Jalasa al ustazu, yajlisu al ustazu, nazara al ustazu, yanzuru al ustazu. Nah, kemudian tadi ada kaidah kan nomor 5 untuk yang butuh objek. Bahwasanya objek itu tidak berkaitan dengan kata kerja dan kata kerja dengan pelaku ya. Oke, contoh kita bilang buku. Apakah berkaitan dengan kata kerja? Ya tidak. Kita mau bilang dua buku, nazara al ustazu dua buku ya. Kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya. Nazara al ustazu dua buku, nazara al ustazu buku-buku. Intinya pelaku dengan kata kerja itu tidak berubah. Yang berubah nanti yang di objeknya karena tidak berkaitan. Atau kita lihat juga contohnya mobil. Nazara al ustazu sebuah mobil. Nah, itu. Nah, nazara al ustazu mobil-mobil. Nazara al ustazu orang-orang. Tidak masalah. Karena memang objek tidak berkaitan dengan kata kerja dengan pelaku. Yang berkaitan kata kerja yaitu dengan pelakunya saja. Muzakkar muzakkar, muannas muannas. Oke, catatan. Untuk memudahkan membuat kalimat bagi pemula, lil mubtadiin, maka fiil yang dipakai cuma dua dulu. Nah, yaitu fiil madi, lampau dan fiil mudhari. Ya, kata kerja yang lampau dan kata kerja yang sedang terjadi. Jadi untuk memudahkan saja, makanya contohnya di atas jalasa yajlisu, nazara yanzuru, gitu ya. Jalasa yajlisu, nazara yanzuru. Jadi cara hafalnya begitu. Jalasa yajlisu, nazara yanzuru. Yang di depan namanya lampau, fi'il madi, yang di berikutnya atau yang diawali dengan ya itu fi'il mudhari, sedang terjadi. Oke, berikutnya. Oke. Catatan tambahan ya. Catatan. Ya, sudah mulai kita latihan karena dengan latihan kalau terlalu banyak teori akhirnya nanti mengambang. Mendingan langsung kita sebentar ya, langsung latihan lebih banyak ya, kita perbanyak. Ya. Oke, catatan tambahan, berapapun jumlah pelakunya, ya pelaku itu maksudnya fa'ilnya tadi, subjeknya, tetap fi'il atau kata kerjanya tetap dalam bentuk tunggal ya, dalam bentuk mufrad. Baik fi'il madi atau fi'il mudhari. Seperti tadi, jalasa al ustazu. Kalau dua, jalasa al ustazani, jalasa al asatizatu. Itu.
Ini nanti pembahasannya lebih rinci lagi ke depan-depannya ya. Oke, yang kedua, tapi intinya kita tunggal saja. Oke, kemudian yang kedua, jika pelaku dulu baru kata kerja, jadi pelaku dulu baru kata kerja, maka akan berbeda kedudukannya dalam bahasa Arab, yaitu menjadi jumlah ismiyah. Contoh, jalasa al-ustazu al-jumlatul fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan jalasa. Jalasa itu kan kata kerja. Berarti namanya jumlah fi'liyah. Kata kerja diawali kata kerja. Jumlah fi'liyah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, tapi kalau dibilang al-ustazu jalasa, ya, ini disebut jumlah ismiyah. Kenapa? Karena al-ustadznya duluan, bukan jalasanya. Jadi bahasa Arab itu detail ya, rinci. Salah sedikit beda maknanya atau beda artinya. Atau tidak ada artinya sama sekali. Nah, ini kan cuma dibolak-balik. Ah, persamaannya apa? Kata di atas, jalasa al-ustazu dengan al-ustazu jalasa, itu artinya sama. Pak guru telah duduk. Nah, jalasa al-ustazu jalasa artinya sama. Pak guru telah duduk. Tapi perbedaannya adalah kedudukannya. Kalau kita bilang tadi jalasa al-ustazu, nah, maka disebut kalimat yang diawali dengan kata kerja karena jalasa. Kalau dibilang al-ustazu jalasa, maka disebut kalimat yang diawali dengan isim, kata benda, disebut jumlah ismiyah karena diawali dengan ustaznya. Ustaznya ya. Nah, susah karena banyak sinnya. Al-ustaz ya. Jalasa. Jadi itu hati-hati Ki. Jadi jangan Ki apakah boleh? Boleh membuat seperti kita kan, saya telah makan ya. Nah, Muhammad telah makan Muhammad. Itu dalam bahasa Indonesia mungkin bisa ya. Muhammad telah makan Muhammad. Mungkin dalam bahasa Indonesia mungkin bisa, tapi dalam bahasa Arab ya harus beda kedudukannya dia. Ada kalimat yang diawali dengan kata kerja dan ada kalimat yang diawali dengan isim. Nah, yang kita pelajari malam hari ini adalah diawali dengan kata kerja. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Insyaallah. Oke, dengan praktek sebentar insyaallah lebih memudahkan. Oke, silakan next berikutnya. Insya Allah lanjut pekan depan ya, bagian kata kerja untuk perempuan. Ini kan semua untuk laki-laki dulu. Oke, silakan langsung kita latihan. Oke, latihan ada di tutorialnya. Oke, latihan ya, bisa mungkin di screenshot nanti kita lihat. Oke, buatlah kalimat dari fiil berikut. Maksudnya fiil berikut ini yang ada di bawah nanti ya. Slide terakhir nanti dibuka. Oke, tutorialnya apa? Yang pertama adalah tentukan kata kerja tersebut butuh objek atau tidak dulu. Maksudnya ya harus kan sudah ada artinya toh. Sudah ditahu artinya. Contohnya ada di situ jala saya jelisu duduk. Ya. Jala saya jelisu artinya duduk. Berarti kita tentukan nih, butuh objek atau tidak ini duduk. Oh, tidak butuh objek. Oke, itu yang pertama. Kemudian lalu pilih. Apakah jalasa atau yajlisu? Fi'il madi atau fi'il mudhari? Jalasa atau yajlisu? Oke. Kemudian lalu buat rumus. Karena dia tidak butuh objek, maka rumusnya PS saja. PS berarti jalasa atau yajlisu. Langsung profesi. Nanti kita ambil yang profesi ya. Langsung profesi atau kita pakai nama dulu. Jalasa karena dia laki-laki berarti Jalasa Muhammad, Jalasa Fahmi, Jalasa Jokowi, Jalasa Prabowo. Udah, itu saja. Predikat subjek sudah selesai. Titik. Nggak usah ada keterangan. Oke, bisa ya? Oke. Kemudian yang kedua, ini nanti nanti. Kita pakai nama saja supaya mempermudah dulu. Oke, bagaimana kalau contohnya makan? Makan kan dalam bahasa Arab akala yakulu. Oke, kita tentukan dulu butuh objek atau tidak. Makan ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia kan butuh objek. Berarti dia rumusnya PSO. Berarti kita ambil predikatnya dulu. Kata kerjanya apakah madi atau mudhari? Akalaka atau yakulu. Berarti akala Muhammad. Nah, kemudian apa kira-kira? Makanya ada nanti kosakata ikan. Berarti ikan itu samakun. Jadinya as-samaka. Karena fathah. As-samaka. Ya, ini ada rumusnya, catatannya ya. Untuk subjek, kita ambil dari profesi, lalu tambahkan al dengan akhiran domma. Contoh ya, ada profesi namanya ustazun. Ustazun tambahkan al dengan akhirannya u. Berarti ustazun jadinya al ustazu. Tobibun ini samsia ya. At-tobibu. Jadi perhatikan Ki juga al ini kan ada samsia, ada komaria. Apa itu samsia? Melebur. An-nur ya, bukan al-nur. Ya, kemudian apa lagi? An-nisa, bukan al-nisa. Nah, ada juga yang komaria. Al-Fatihatu, ya, Al-Baqaratu. Jangan seperti, mohon maaf ya, pondok pesantren Al-Zaitun. Nah, itu salah itu dalam bahasa Arab, Al-Zaitun. Za itu kan samsia. Pokoknya bahasa Arabnya apa? Pondok pesantren Al-Zaitun. Oh, ada surah namanya apa? Al-Zaitun atau Az-Zaitun? Az-Zaitun kan surah Az-Zaitun. Watini waz-zaitun. Bukan watini wal-zaitun. Ini mohon maaf, pondok pesantren tapi salah memberi nama. Itu bahaya.
Nah, itu kan jadi ada juga mohon maaf ya, saya pernah dapat masjid namanya Masjid Al-Nur. Salah itu. Masjid Al-Nur tidak ada. Yang ada adalah Masjid An-Nur. Ini bahaya, maksudnya bukan bahaya sih, maksudnya kesalahan ya. Nanti jadi kebiasaan akhirnya salah ya. Ada juga madu dari Arab ya, nggak tahu dari Arab Kak, namanya Al-Shifa yang bentuknya kaca. Nah, ini madu Al-Shifa itu salah. Yang benar adalah Asy-Syifa ya. Shifaun linnasi ya. Asy-Syifa. Oke, jadi harus kita tahu, kita sudah belajar bahasa Arab, sudah belajar tajwid, masa kita masih salah mengucapkan itu al-zaitun, al-nur, ya, al-sifa, padahal itu kan samsiyah. Nah, sekalian saja semuanya pakai al-al semuanya, al-nur, al-nas, ya kan begitu. Jadinya nggak usah bilang soal an-nas, al-nas karena sudah terlanjur salah, ya, salah semua saja. Nah, begitu ya. Jadi kita belajar bahasa Arab, apa yang kita sudah pelajari kita praktekkan. Ya, oke. Kemudian untuk subjek kita tambahkan al-ustadzun al-ustadz ya, tidak boleh tanwin. Oke. Untuk objek contohnya kitabun jadinya al-kitabah. Ini salah ya, ini fathah atau doma? Fathah ya. Di situ doma. Salah. Kita lihat. Oke. Al-kitabah ya, karena dia fathah. Oke, salah di situ. Oke, nanti saya edit pekan depan. Jadi dia harus fathah, akhirannya fathah. Al-a, kitabun jadinya al-kitabah. Ya, bukan al-kitabu. Oke, nanti insya Allah kan slide ini akan dipakai lagi lanjutannya. Oke, jadi al-a berarti contohnya baitun, al-baita, rumah. Jadi bisa kursiun, al-kursiya. Nah, kemudian lahmun, daging, al-lahma. Kayak begitu ya. Oke, kalau profesi tadi tabibun at-tabibu. Jadi dilatih nanti itu sebentar insya Allah. Oke, sekarang kita slide paling bawah coba. Slide paling bawah, kita buka slide karena kata kerja paling bawah itu. Oke, ini ya kata kerja. Insya Allah pekan depan saya tambah lagi lebih banyak. Insya Allah. Yang sehari-hari ya. Yang sehari-hari maksudnya. Ini kan seperti mendengar, membaca, menulis, melihat, makan, minum, duduk, pulang. Oke ya. Oke. Kataba yaktubu. Mana fi'il madi? Yang di depan. Kataba yaktubu. Berarti kataba telah menulis. Yaktubu sedang menulis. Kayak begitu ya. Nazoro yanzuru. Melihat. Nazoro telah melihat. Yanzuru sedang melihat. Akala yakulu. Akala telah makan, yakulu sedang makan, dan seterusnya ya. Syariba yashrobu, jalasa yajlisu, roja ayarjiu, samping kiri, sami ayasma'u, qoro'a yakro'u. Oke ya. Kata yaktubu, nazara yanzuru, akala yakulu, syariba yashrobu, jalasa yajlisu, roja ayarjiu, sami ayasma'u, qoro'a yakro'u. Untuk laki-laki dulu. Oke, tapi bisa ke atas yang profesi. Yang ke atas, kosakata profesi. Lagi, satu lagi. Atas. Oke, yang ini profesi. Oke, sekarang contoh ya. Mumassilun. Nah, mumassilun ini kan mau jadi subjek. Maka tambahkan al dengan u. Akhirannya u. Bukan lagi tanwin. Jadi, mumassilun jadinya al-mumassilu. Nah, al-mumassilu. Oke, itu ya. Kalau dia tidak butuh objek. Ustaz, bagaimana kalau butuh objek? Nah, nanti saya sampaikan. Ubah jadi contohnya samakun as-samaka. Oke, sudah ya? Oke. Nanti saya ucapkan itu. Nah, kita kembali, Tabe, bisa kembali tadi ke kata kerja. Langsung kita latihan. Oke, mungkin moderatornya duluan ya. Oke, bisa? Insya Allah, Aki Fahmi. Oke, Nah, supaya Ustaz, semangat. Oke, yang muda duluan. Oke, kita coba dibaca yang pertama menulis. kataba yaktubu. Oke, sekarang kita ambil profesi. Boleh, saya tidak terlalu hafal urutannya. Oke, akuntan. Nggak usah kita akuntan. Muhasibun. Coba kita ubah al-u. Muhasibun. Al-muhasibu. Oke, al-muhasibu. Oke, sekarang menulis butuh objek atau tidak? Menulis butuh objek, Ustaz. Butuh objek. Oke, sekarang menulis surat ya. Surat itu bahasa Arabnya risalatun. Masukkan Risal, al dengan a. Karena objek. Al dengan a. al-risalata. Ar, kan samsia, samsia. Ar risa, Risalata. ar risalata. Oke, sekarang gabungkan Ki. Mau ki kataba atau yaktubu? Madi atau mudari? Kataba, Ustaz. Kataba al Kataba muhas. al-muhasibu ar-risalata. Oke, coba bisa satu kali lagi. Mana tulisannya? Kataba al-muhasibu ar-risalata. Oke, predikat, subjek, objek. Bisa diartikan seorang
Seorang akuntan itu menulis surat. Telah atau sedang? Kata apa? Eh, telah. Telah. Oke, gitu ya. Jadi diterjemahkan secara letter dulu. Seorang akuntan, Telah. telah menulis sebuah surat. Oke, Masya Allah. Nah, coba kalau yang pakai fi'il mudhari, yang tubuh, tidak berubah di subjek dan objek. Oke, Yak, tubuh. yaktubu al-muhasibu ar-risalata. Oke, artikan. Seorang akuntan sedang menulis surat. Sebuah surat. Oke, Masya Allah, mumtaz. Tayyib ya, ahsanta. Masya Allah. Biasanya gitu ya. Jadi, predikat, subjek, objek. Karena menulis itu butuh objek. Oke, silakan. Siapa lagi? Kita latihan. Lebih banyak ini. Kita latihan ya. Baru nanti kita lihat yang ada di Al-Quran kalau ada. Ada waktu. Oke, silakan. Siapa lagi? Ini ada 13 orang ya. Ana 13 orang. Ustaz. Oke, tafadhali. Silakan. Kita coba pakai melihat. Silakan dibaca. Kata kerja yang kedua. Nazoro. Dibaca dulu semuanya. Nazoro yanzuru. Oke, nazoro yanzuru. Oke, sudah ya, melihat. Telah melihat, sedang melihat. Oke, masukkan kata mudarrisun. Dosen. Berarti mudarrisun ditambahkan, diubah jadi al-u. Berarti apa? Prosesnya dulu. Al-mudarrisu. Oke, al-mudarrisu. Oke. Sekarang, melihat itu butuh objek atau tidak? Butuh. Oke. Butuh. Sekarang kita Butuh. pakai baitun, rumah ya. Masukkan al-a. Al-baitu. Akhirannya A, karena objek harus A. Al-baitah. Oke, sekarang kita masukkan semua. Nazoro al-mudarris. Nazoro al-muhandis. Al-mudarrisu, dosen. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu al-baitah. Oke, masalah. Satu kali lagi. Nazoro al-mudarrisu Oke. Al-bai. Al-mudarrisu. al-baitah. Oke, bisa diterjemahkan. Al-mudarrisu al-baitah. Seorang guru. Seorang dosen sedang melihat rumah. Nazoro, bukan sedang. Oh, telah melihat rumah. Telah melihat sebuah rumah. Oke, sekarang kita pakai yanzuru coba. Yanzuru al-mudarrisu al-baitah. Oke, diartikan seorang dosen sedang melihat sebuah rumah. Oke, Masya Allah, mumtaz. Ahsanti. Oke, Masya Allah ya. Ahsanti. Oke, jadi nazoro yanzuru butuh objek. Jadi rumusnya PSO. Oke, sekarang yang orang ketiga, silakan. Kita ambil kata duduk. Nah, ini paling mudah yang kayaknya duduk. Duduk. Silakan. Ayo, Ustaz. Oke, tafadhali. Silakan dibaca duduk. Kita langkai dulu makan dan minum. Jalasa yajlisu. Oke. Jalasa yajlisu. Oke, kita ambil dari kata musyrifun, pembina. Coba diulang, musyrifun. Musyrifun. Oke, masukkan al-u karena mau jadi subjek. Al-musyrifun. 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 Silakan masukkan. Jalasa butuh objek atau tidak? Jalasa. Duduk. Tidak, Ustaz. PS, jadi mudah. Ya, ini mudah. Oke, silakan. Jalasa al-musyrifu. Oke, bisa diterjemahkan? Seorang pembina telah duduk. Telah duduk. Oke, sekarang pakai fi'il mudhari'nya. Yajlisu al-musarrifu. Al-musrifu. Oke, silakan. Diartikan? Seorang pembina sedang duduk. Seorang pembina sedang duduk. Oke, itu ya. Seorang pembina sedang duduk. Oke, Masya Allah. Ahsanti. Luar biasa. Jadi, keterangan enggak usah ya. Kalau keterangannya masih lupa, ya saya. Seorang pembina telah duduk di depan kelas. Langsung saya pakai bahasa Indonesia di depan kelas. Atau pakai, kalau di pesantrennya dicampur. Kalau umpamanya lupa bahasa Arabnya, campur pakai bahasa Inggris. Atau lupa bahasa Inggrisnya, campur pakai bahasa Arab. Jadi, untuk memudahkan mereka untuk berbahasa.
Gitu. Sama seperti kita kalau kita mau latihan ya kita gabung-gabung saja. Kalau belum hafal kosakatanya ya kita gabung-gabung saja dengan dua bahasa. Oke ya. Oke, tapi sudah tahu ya jalasa setelah duduk, yajlisu sedang duduk dan tidak butuh objek. Oke, alhamdulillah, santi. Oke, silakan. Sekarang yang kedua pulang. Oke, baca ya roja'a yarji'u. Siapa lagi? Tafadhali, silakan tafadhal. Tafadhalu roja'a yarji'u. Akan dibaca ulang. Silakan. Ayo, masih ada berapa tadi? Sudah 2, 3 ya? Oke. Oke, yang Ana keempat. ya, ana Ustadz, ana ya Oke, Ustadz. tafadhali, silakan dibaca pulang. Bahasa Arabnya dulu. Roja'ah, yarji'u. Oke, roja'a yarji'u. Sudah tahu ya, telah dengan sedang. Oke. Sekarang kita ambil kata dari kata pelatih ya. Oke. Mudarribun. Coba diulang. Mudarribun, pelatih. Darribun. Oke, silakan. Karena jadi subjek jadinya al akhiran doma. Al. Al-mudarribu. Oke, alhamdulillah. Sekarang pulang itu butuh objek atau tidak? Butuh Ustadz. Pulang kemana dia? Oh, Kalau ini ada Ustadz, keterangan saja. itu keterangan, berarti dia tidak butuh Iya, objek. keterangan Nah, saya. tidak butuh korban dia. Berarti rumusnya cuma dua, P dengan S ya, predikat batu Iya. subjek. Oke, silakan masukkan roja'a. Roja'al mudarribu. Oke, artikan, diterjemahkan seorang Apa tadi? pelatih. Seorang pelatih telah pulang. Telah pulang. Oke, Ro- sekarang coba fi'il mudhari. Yarji'u. Yar, yarji'ul mudarribu. Oke, sekarang diartikan seorang pelatih. Seorang pelatih sedang pulang. Oke, Kalau saya tambah sedang. ke rumahnya Ustadz, Iya, ila kalau baiti. ke ila baitihi, ilal bait. Nah, itu kan keterangan pakai Boleh? ila. Ila Nanti baiti. dipelajari. Ilal bait, Oh, ilal bait atau ila baitihi banyak. Terserah mau pulang ke rumahnya ila baitihi, kalau pulang ke rumah saja ilal bait. ilal Gitu baiti. ya. Itu keterangannya ya. Jadi kalau ada kata ke, ada kata di, berarti itu keterangan, bukan objek. Ini juga banyak maaf ya kesalahan juga. Biasanya dianggap itu di dengan ke itu ke objek padahal bukan. Ya. Itu sudah keterangan. Kalau sudah diawali di depan, di atas, ke sana, kemari, itu berarti sudah keterangan itu. Oke. Oke, alhamdulillah. Oke. Kemudian berikutnya, ayo kita banyak latihan. Oke, kalau umpamanya masih ada waktu ya kita ke perempuan nanti pakai lisan saja. Jadi nanti pekan depan baru saya tuliskan. Oke. Sekarang silakan, tafadhol, siapa lagi? Masih ada 4 kosakata. Silakan. Ayo berlomba-lomba. Yang belum Ana Ustaz. diutarakan. Jangan Tabe, Jangki keluar kalau ini ada ya. Jangki takut untuk ditanya. Salah tak mengapa ya. Ini sudah 2 orang keluar ini. Takut ditanya mungkin ya. Oke, Jangki takut-takut. Tidak makan orang kita di sini. Oke. Lanjut. Oke, silakan tafadhal. Mendengar. Mendengar silakan yang kiri. Saya bacakan ya. Sami'a yasmau. Silakan dibaca. Sami'a yasma'u. Oke, mendengar. Kita sudah tahu artinya ya. Oke. Sekarang kita masukkan dari kata yang mudah di lidah. Oke. Abun. Coba. Abun. Bapak. Coba diulang. Abun. Abun. Oke, abun. Masukkan al dengan akhiran u. Al. Al-abu. Oke, al-abu. Oke, berarti seorang bapak. Oke. Sekarang mendengar butuh objek atau tidak umum? Butuh. Butuh. Oke. Kita ambil contohnya azanun. Coba kita ulang. Azanun. Adhanun. Oke, sekarang masukkan al-a karena jadi objek. Al-aza. Al-azana. Oke, Masya Allah. Silakan digabungkan. Sami'a. Sami'a al-abu al-azana. Oke, diartikan, diterjemahkan. Seorang bapak. Seorang bapak telah mendengar azan. Oke, Masya Allah. Sekarang pakai fi'il mudhari. Yasma'u. Yasma'u al-abu al-azana. Oke, diartikan. Seorang bapak sedang mendengar azan. Oke, Masya Allah. Mumtaz, ahsanti. Ahsantuna ya. Semuanya tadi yang perempuan. Masya Allah. Luar biasa ya. Paham. Oke. Alhamdulillah. Oke, masih ada 3 kosakata yang belum. Silakan. Oke. Ini berkurang-berkurang terus ya. Oke. Yang belum. Oke, silakan yang belum. Oke, masih ada 3 kosakata. Kayaknya pas semua. Oke, silakan. Qara'a yaqra'u membaca
Akala yakulu, makan. Syariba yashrabu, minum. Masih ada 3 yang sehari-hari dipakai. Oke, silakan yang belum. Yang belum silakan ikut. Oke. Kemuliaan alam sudah mungkin tadi. Tadi tidak sebut nama ya, lupa tadi. Ada tadi? Silakan tafadhol. Tas. Oke, silakan membaca. Qara'a yaqra'u. Oke, qara'a yaqra'u. Sudah tahu artinya. Oke. Sekarang kita masukkan kata apa al-abu. Oke. Al-ustaz sudah ya, kita ambil. Kita dulu. Muhafizun. Muhafizun. Coba diulang, gubernur. Muhafizun. Hafidun. Oke. Coba dimasukkan al-u karena jadi subjek. Al-muhafidu. Oke. Sekarang qara'a membaca itu butuh objek atau tidak? Butuh, Ustaz. Butuh. Oke, berarti Qur'anun karena dia jadi objek jadinya al-a. Qur'anun jadinya Al-Qur'ana. Oke, Masya Allah. Gabungkan Ki, silakan. Qara'a Qara'a. Apa tadi lagi subjeknya, Ustaz? muhafizun jadinya Al-muhafidu. Qara'a al-muhafidu al-Qur'ana. Oke, diartikan silakan terjemahkan. Seorang gubernur Orang gubernur telah membaca Quran. Oke, sekarang pakai yaqra'u tanpa mengubah subjek dan objek. Silakan. Yaqra'u Yaqra'u al-muhafidu al-Qur'ana. Oke, silakan diartikan. Seorang gubernur sedang membaca Al-Quran. Oke, Masya Allah. Santi, Masya Allah. Luar biasa. Oke, tinggal 2. Oke, pas-pas ini. Silakan peserta yang lainnya, yang belum. Tidak apa-apa salah. Kita belajar dari kesalahan, Insya Allah. Oke, silakan. 2. Baru kita, masih ada waktu ya, masih ada waktu kita ke perempuan. Karena kan rata-rata di sini kan banyak pesertanya al-mustarikat dari perempuan. Anak Ustaz. Oke, tafadhali. Silakan dimakan. Akala yakulu. Oke, akala yakulu. Oke. Sekarang pelakunya adalah abun sudah akun. Oke. Jaddun, kakek. Coba jaddun. Jaddun. Oke, masukkan al dengan u karena mau jadi subjek. Al-jaddu. Al-jaddu. Oke, sekarang makan itu butuh objek atau tidak dalam bahasa Arab? Butuh, Ustaz. Butuh. Oke, sekarang kita kata kita bilang ruzun, nasi, ruzun. Ruzun. Al dengan a. Al-ruzza. Masya Allah, ar-ruzza ya, ra samsiah. Oke. Silakan digabungkan. Akala Akala jaddun tadi. al-jadd. Akala al-jaddu ruzuna. Al-ruzza. Al-zaitun jadi namanya nih, ar-ruzza. Samsiah. Ar-Rahman, bukan al-Rahman. Ar-ruzza. Ar-ruzza. Oke. Silakan coba diulang pelan-pelan. Akala jaddun. Saya bahas ya. Jaddun jadinya Akala al-jaddu ar-ruzza. Oke. Telah makan nasi. Nasi. Oke, sekarang pakai sedang. Yakulu. Silakan. Yakulu. Yakulu al-jaddu ar-ruzza. Oke, silakan diartikan. Seorang kakek sedang makan nasi. Oke, Masya Allah. Makanya ada salah satu kota di Saudi ya, namanya Jeddah. Kalau Jaddun itu kakek, kalau Jeddah itu nenek. Jaddun itu bilang Jeddah. Jeddah itu kenapa dibilang nenek? Artinya nenek itu sebenarnya. Itu adalah kota tertua. Kota tertua, makanya bilang Jeddah. Kita bilangnya apa? Jeddah. Ini dari kata Jeddah. Jeddah itu nenek artinya. Jadi itu asal katanya Jeddah. Oke. Dan seterusnya. Oke. Kemudian yang terakhir, minum. Silakan. Yang belum. Cukup gini semua, insya Allah. Yang belum, silakan. Jangan malu-malu. Terlambat dan malu. Oke, silakan. Tafadhali. Oke, silakan. Dibaca minum. Syariba yashrabu. Silakan diulang. Syariba yashrabu. Oke, Masya Allah. Luar biasa. Oke. Kemudian dari kata apa yang belum? Oke, anak ya. Ibnun. Silakan. Ibnun. Diulang. Ibnun. Oke, masukkan ki al-u. Akhirannya doma. Al-ibnu. Oke, Masya Allah. Al-ibnu. Oke, sekarang minum butuh objek atau tidak? Dalam bahasa Arab.
Butuh. Oke. Contohnya kita ambil air, maun. Silakan coba diulang, maun. Ma'un. Oke, masukkan al dengan a, akhiran a. Al-ma'a. Oke, Masya Allah. Silakan digabungkan. Syariba. Syariba al-ibnu al-ma'a. Oke, coba diulang. Ada tadi kata kesalahan. Syariba. Syariba al-ibnu al-ma'a. Nggak boleh dibaca al-ibnul. Jadi Al-ibnu. satu Al-ibnu. al-ibnu al-ma'a. Dipisah. Syariba atau bisa digabung ya. Syaribal ibnu al-ma'a. Atau satu-satu. Syariba al-ibnu al-ma'a. Kalau belajar ya. Oke. Silakan diartikan. Seorang Seorang. anak telah minum air. Oke, sekarang fi'il mudhari. Yashrabu. Yashrabu al-ibnu al-ma'a. Oke, silakan diartikan. Seorang anak sedang minum air. Oke, seorang anak ya. Al-ibnu itu putra ya, anak laki-laki. Kalau perempuan al-bintu. Oke, dan beda fiilnya. Oke, karena sudah habis semua. Oke, yang tadi kata akhi fahmi ya. Oke, sekarang kalau dia perempuan masih ada waktu ya. Kalau dia perempuan, katabat, tambahkan saja ini yang di depan ini, yang fiil madi, tambahkan ta terbuka dan sukun. Kataba jadinya katabat. Nazoro jadinya nazorot. Akala jadinya akalat. Syariba syaribat. Jalasa jalasat. Roja'a rojaat. Sami'ah sami'at. Qoro'a qoro'at. Barulah nama orang atau profesi. Ya. Oke, kalau dia fi'il mudhari, ya itu kan titik dua. Dihapus, naikkan ke atas. Nah, berarti apa dibaca? Yaktubu jadinya taktubu. Yanzuru jadinya tanzuru. Ya'kulu jadinya ta'kulu. Yashrobu jadinya tashrobu. Yajlisu tajlisu. Yarji'u tarji'u. Yasma'u tasma'u. Yaqra'u taqra'u. Oke, sekarang coba akhi fahmi. Silakan. Namun Akhi fahmi. Katabat tadi ya. Coba diulang. Katabat taktubu. katabat taktubu. Taktubu. Oke, sekarang kita pakai yang sehari-hari. Contohnya al-bintu. Oke, silakan. Kan butuh objek tadi kan? Silakan al-bintu ar-risalah. Risalah. Al-bintu ar-risalah. Oke, kata saya bahasa Indonesia kan ya. Seorang anak perempuan telah menulis surat. Katabat al-bintu ar-risalah. Ar-risalata atau ar-risalati? Ar-risalat. Ar-risalata. Oke, ar-risalata fathah. Oke, kalau objek itu fathah. Oke ya, identik dengan fathah. Ar-risalata. Oke, katabat al-bintu ar-risalata. Oke, coba pakai taktubu. Pakai sedang. Taktubu al-bintu ar-risalata. Oke, taktubu al-bintu ar-risalata. Oke. Sekarang yang melihat. Siapa tadi yang melihat? Ummu siapa? Nah, nazarot dengan tanzur. Oke, syukran akhi paham. Ya. Oke, sekarang al-ummu, ibu. Melihat apa tadi? Oke, kita rumah ya. Baitun al-bait. Silakan. Oke, silakan yang tadi nazarot. Jadinya nazarot tanzuru. Oke, al-ummu. Seorang ibu telah melihat sebuah rumah. Silakan. Apa tadi nazarot? Ya, perempuan pakai ta. Nazarot. Nazorot Al-ummu. al-umu Rumah. Baitun jadi al-bait. al-bait al-baitah. Oke, bisa dikasih lancar? Nazorot al-ummi al-baitah. Yang pakai umi, ibu Al-ummu. Al-ummu, seorang ibu. Al-ummu al-baitah. Al-baitah, seorang ibu enggak tahu ibunya siapa ya. Nah, telah melihat sebuah rumah. Oke, coba pakai tanzuru, sedang. Tanzuru. Tanzuru enggak pakai ta di belakangnya Ustaz. Jadi tanzuru gitu. Bisa aja. Ya kalau fiil itu, kalau fiil mudhari ya jadi ta, tanzuru. Enggak ada tamar butoh. Tamar butoh itu di profesi. Nah, di profesi contohnya mumassilun, mumassilatun, mudarrisun, mudarrisat. Oke, silakan. Tanzuru al-ummu al-baitah. Oke, coba diterjemahkan. Seorang ibu telah sedang melihat rumah. Sedang melihat sebuah rumah. Oke, Masya Allah. Mumtaz, ahsanti. Masya Allah.
Biasa ya. Oke. Sekarang yang duduk tadi siapa? Jalasa yajlisu. Berarti berubah perempuan. Jalasat tajlisu. Ana ya Ustaz. Oke, silakan. Oke, kita ambil pelakunya apa ya? Nenek. Nenek tadi. Jaddatun. Silakan jadikan al-u. Berarti Al-jaddatu. Oke, silakan. Jalasat al-jaddatu. Oke, artinya? Seorang nenek telah duduk. Oke, sekarang sedang. Silakan. Ya, diganti tak. Tajlisu al-jaddata. Nggak boleh patah. Domah. Kalau sabtu itu domah. Tajlisu al-jaddatu. Al-jaddat. Oke, silakan diartikan. Seorang nenek sedang duduk. Seorang nenek sedang duduk. Tajlisu al-jaddatu. Oke. Sekarang silakan. Tadi siapa yang roja'ah? Silakan. Roja'at berarti tarji'u. Oke, pulang ya. Oke, silakan. Nah, Ustaz. Oke, silakan. Siapa tadi pelakunya kita ganti. Akhun, saudara laki-laki. Akhun. Jadinya ukhtun karena tadi laki-laki sebagai ukhtun. Silakan, saudari ya. Perempuan, silakan. Silakan dimasukkan. Ukhtun jadinya al-u. Berarti silakan diubah. Roja'at al-ukhtu. Al-ukhtu. Oke, apa artinya? Telah pulang saudari Ini perempuan. terjemahan bahasa Indonesia ini telah pulang. Pelakunya dulu. Saudara perempuan telah pulang. Saudara perempuan atau saudari seorang saudari telah pulang ya. Jangan dibahas. Oke. Oke, kemudian pakai yang film mudhari. Tarji'u al-ukhtu. Al-ukhtu. Oke, silakan diartikan. Perempuan sedang pulang. Kalau mau pakai saudariku maka ukhti. Roja'at ukhti. Roja'at ummi. Itu boleh. Tapi dihilangkan alnya ya. Kalau kepemilikan maka dihilangkan alnya. Jalasat ummi. Roja'at ummi. Jadi dihilangkan alnya dan ditambahkan ya kepemilikan. Ya. Itu namanya domir. Itu sudah dipelajari di dalam ya. Ummi. Jalasat ummi. Jalasa adi. Oke, sekarang siapa tadi yang sami'ah? Yang sami'ah? Yang sami'ah tadi sami'ah yasma'u. Jadinya sami'at tasma'u. Kalau perempuan sami'at tasma'u. Oke, silakan. Ada atau masih ada orangnya atau tidak? Belum ya. Sami'at tasma'u. Oke, sekarang perempuan. Kita ambil dari kata apa ya? Yang belum. Ibu sudah, saudari perempuan sudah, nenek sudah, apa lagi kira-kira? Oke, tetangga ya. Kalau tetangga jarot. Oke, silakan. Silakan. Sami'at coba dibaca. Sami'at tasma'u. Yang mendengar tadi. Ada orangnya? Fadhali, silakan. Tidak ada Atau kita langkai dulu. Ada ya? Ada ya? Tadi ada Ustaz, Ada, mutakti. Oh, tapi keluar. Keluar nih. Itu keluar ada nggak? juga. Masih ada, Ji. Oke, silakan. Sami'at tasma'u. Masih ada orangnya, silakan kita ulang. Sami'at tasma'u. Sami'at, silakan. Siapa tadi? Masih ada Ji orangnya? Oke, kalau begitu kita langkai supaya tidak kita menghemat waktu. Silakan. Qira'at taqra'u. Siapa tadi yang membaca? Saya Ustaz. Oke, silakan. Qira'at taqra'u. Oke. Pakai nama tak. Pakai nama tak. Qira'at nama tak. Qira'at Yasinta Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an. Oke, silakan diartikan. Yasinta telah membaca Al-Qur'an. Oke, sekarang pakai yang mudhari. Taqra'u. Taqra'u Yasinta Al-Qur'an. Oke, silakan diartikan. Yasinta sedang membaca Al-Qur'an. Oke, begitu. Oke, syukran. Ahsanti, Masya Allah. Biasa ya. Oke, sekarang yang makan siapa? Akalat ta'kulu. Akalat ta'kulu. Anak Ustaz. Oke, akalat ta'kulu. Oke, sekarang karena dia butuh objek, silakan ya. Tadi ar-ruzza. Oke, pakai nama atas saya supaya mudah. Akalat. Akalat Indrayani Ar-Ruzza. Oke, silakan diartikan. Indrayani telah makan nasi. Oke, silakan sedang ta'kul.
ta'kulu. Em, ta'kulu Indrayani arruza. Oke, diartikan Indrayani sedang makan nasi. sedang makan nasi. Masya Allah. Ahsanti. Oke, Masya Allah. Yang terakhir, syariba. Silakan, ada orang Syaribat ada. syaribat. Oke. Syaribat ya. Syaribat tashrabu. Syaribat. Nama tak pelakunya? Nur. Syaribat tashrabu al-ma'a. Jangan dua-duanya dipakai. Pilih Ki. Tashribat. Syaribat. Nama tak. Syaribat. Tashribat nur al-ma'a. Syaribat. Tabe. Syaribat dulu. Syaribat Hilmani dulu. Baru nama tak. Syaribat nur al-ma'a. Al-ma'a. Silakan diartikan. Nur telah minum air. Oke, sekarang pakai fi'il mudhari. Tashrabu nur al-ma'a. Oke, silakan. Nur sedang minum air. Oke, alhamdulillah. Nur sedang minum air. Oke. Bisa kita lihat dalam surah An-Nas. Coba buka Al-Qur'an. Kita cari di Al-Qur'an ya. Di juz 30 bagian belakang. Oke. Oke, sudah. Oke, sudah? Oke, kita buka coba surah An-Nasr. Idza jaa. Idza jaa. Idza jaa dengan soal masad nanti ya. Surah An-Nasr ayat 1. Oke, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, wal fath. Kita perhatikan situ. Ada terjemahnya. Idza itu apabila. Jaa itu telah datang. Kalau saya bilang telah datang, fi'il madhi atau fi'il mudhari? Kalau saya bilang Fil madi. fi'il madhi. Nah, fi'il madhi ya, madhi terlampau, madhi. Oke, berarti lampau. Sekarang datang itu butuh objek atau tidak? Butuh. Butuh objek atau tidak? Datang. Tidak. Oke, tidak. Berarti dia subjek saja. Subjeknya itu setelahnya. Kita perhatikan ayatnya. Nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan ya, atau pembukaan. Oke, kita perhatikan doma di situ kan. Nasrunya doma, al fathunya doma. Berarti ada dua subjeknya. Ada dua subjeknya. Mana subjek pertama? Nasrullah. Dan mana subjek kedua? Al-Fathu. Kita perhatikan kan tadi? Subjek itu identik dengan domah. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Titik. Ya. Bisa kita artikan bagaimana? Apabila pertolongan Allah. Ini Al-Fathu ini maksudnya Fathu Mekah ya. Pembebasan Mekah dari kaum kafir Quraisy berhala-berhala. Banyak sekali Al-Fathu itu pembukaan ya. Apa bahasa penaklukan kan? Oke. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Apabila pertolongan Allah dan pembukaan Ka'bah dari kaum kafir Quraisy itu telah datang. Nah, diartikan begitu. Tapi kalau dalam departemen agama dia telah datang ya. Nah, dia artikan telah datang. Kita lihat coba departemen agama. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya, atau pembukaan pembebasan Mekah dari bisa kita lihat ada tuh terjemahannya apa di situ telah datang kan, jadi fiilnya dulu baru subjek, padahal subjek dulu baru fiil. Kemudian di ayat kedua baca ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan ya, afwajan. Oke, perhatikan Ki, ra'aita. Ra'aita ini kalau kita belajar sorof ini kamu melihat. Kamu telah melihat dari kata ra'a. Melihat butuh objek atau tidak? Butuh. Butuh. Maka kita perhatikan. Objek itu identik dengan dhamma atau fathah? Fathah. Fathah. Kata berikutnya an-nasa. Jadi sudah ada predikat, subjek, dan objek. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja itu keterangan itu wara'aitan nasa, dan engkau wahai Muhammad ya, tak akan kembali kepada Muhammad. Wara'aitan nasa, dan engkau melihat manusia-manusia. Begitu ya. Yadkhuluna ini dan akhola itu masuk.
Fi'il mudhari sedang masuk ya. Nah, mereka masuk sedang masuk fi dinillahi dalam agama Allah secara berbondong-bondong afwaja. Kalau bahasa kita sekonyong-konyong maksudnya tiba-tiba langsung apa terhambur untuk Islam. Ada yang masuk Islam secara lembut, ada juga secara terpaksa karena ketika pembebasan Mekah ya bisa dibaca nanti di Sirah Nabawiyah. Oke, wa ra'aitan nasa. Jadi kita fokus di sini PSO. Mana PS-nya? Ra'aita. Kau telah melihat atau kamu telah melihat an-nasa objek ya. Tabi ini filul amri. Ya, ini kita tidak bahas karena dia filul amri ya. Oke, tabi bihamdi rabbika wastaghfirhu. Oke, sekarang surah Al-Masad. Silakan surah Al-Masad. Al-Lahab maksudnya surah Al-Lahab. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Oke. Kita perhatikan di situ ada tabbat ya. Surah Al-Lahab ada tabbat kan? Kita yang buka-bukan sambil dibukakan. Ada di situ tak sukun ya. Tak terbuka tapi sukun. Itu menandakan pelakunya perempuan. Jadi ini yang baru masuk atau yang baru paham bahasa Arab. Bahwasanya ketika ada tak sukun, tak terbuka tak sukun berarti menandakan pelakunya itu perempuan. Nah, kalau perempuan dalam bahasa Arab kita sudah pelajari di awal, ada perempuan yang berakal dan ada perempuan yang tidak berakal. Nah, bisa kita lihat di mana itu? Di pekan keberapa itu muzakkar dan muannas. Nah, di pekan ke-6 ya, di pekan ke-6. Oke, di materi pekan ke-6 yaitu isi muzakkar dan muannas. Muannas itu terbagi, ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Kita perhatikan sini. Ayat pertama ya, tabbat. Jadi kalau kita dapatkan ada tak sukun begini berarti menandakan pelakunya, saya ulang, pelakunya perempuan. Apakah berakal, maksudnya manusia, atau tidak berakal atau benda mati. Nah, kalau di sini pelakunya siapa? Tabbat Yada. yada abi lahabi wa tab. Yang mana di sini pelakunya? Yada. Yang mengikuti dari awal itu tangan itu dia muannas. Nah. Yang berpasangan di anggota tubuh manusia, kanan dan kiri ya pasangannya, kanan dan kiri itu maka dia muannas. Contohnya mata, ainun. Ainin itu muannas, bukan muzakkar, bukan laki-laki dia. Uzunun, yadun. Nah, makanya di sini tabbat yada, celakalah. Atau kedua tangan Abu Lahab telah celaka. Nah, kita bisa artikan situ ya. Kalau di sini apa bahasa Jepaknya? Celaka ya kalau tidak salah ya. Masalah. Binasa lah. Oke. Tapi tabbat itu bisa artinya celaka, binasa sama. Nah, ada di kata telah di. Oke. Karena biasa dalam pertanyaan agama kata telah dan sedang itu dihilangkan. Kata telah dan sedang itu dihilangkan. Jadi tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau tab itu benar-benar binasa. Kalau kita secara letter ya, secara tulisannya. Jadi kedua tangan Abu Lahab telah binasa, telah celaka. Sungguh benar-benar celaka atau sungguh binasa ya, watabba. Makanya kalau orang Arab marah, biasanya ya, orang marah ini biasanya bilang tabban laka, celaka kamu. Kayak bahasa kita di sini di Indonesia, cilaka kok. Kayak begitu. Nah, kalau mereka tabban laka, pakai tabban. Celaka kamu, binasa kamu, mati kamu. Nah, itu bahasa kita. Bahasa Arabnya itu tabban laka. Kalau laki-laki tabban laka. Ini bukan saya ajar ya, tapi maksudnya kalau kita dengar ada orang Arab begitu, itu maksudnya dia mengumpat. Jangan sampai kita ketawa-ketawa baru dia mengumpat. Atau tidak kita mengaminkan. Jangan sampai bilang amin amin. Padahal kita didoakan tabban laka, binasa kamu, mati kamu. Baru kita amin amin. Nah, itu bahaya. Ya semuanya itu orang Arab bicara Arab doa. Oke, tadi ada dikirimkan sama teman dari kampus, ada Syekh Sudais lagi diwawancara, datang orang di sampingnya mengaminkan. Bayangkan diwawancara bagaimana ke depannya Islam, bagaimana ini datang orang di samping yang tidak tahu bahasa Arab bilang amin amin. Nah, itu bahayanya. Diaminkan padahal orang lagi bicara, lagi diwawancara masalah apa, diaminkan padahal bukan doa. Jadi hati-hati. Ya. Oke. Kemudian kita cari ayat yang berikutnya. Oke, iza jaa. Oke, kita yang Na'afina fasalli ini fil madiyah. Sana ilal ladzina amanu. Ini kita cari yang ini apa? Oke, buka surah Al-Fil, Tabe, bisa dibuka surah Al-Fil. Alam tara. Oke, surah Al-Fil ya. Oke, kita baca yang ayat ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dalam Al-Quran ababila. Ya sudah? Oke. Wa arsala. Arsala apa? Telah mengutus. Fil madi atau fil mudhari? Wa arsala.
Doakan dan. Madi atau mudhari? Arsala. Madi. Fil madi. Oke, masalah luar biasa. Oke. Kemudian alaihim itu keterangan. Alaihim ini keterangan. Jadi keterangannya dia di depan. Toiron itu fathah. Dia pelaku atau objek? Objek. 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 Nah, ababila itu ini nanti kesalahannya ya. Ababila itu bukan jenis burung, tapi wa arsala. Siapa yang mengutus? Sudah ada di dalamnya Allah. Jadi Allah telah mengutus burung ya, toiron ababil. Nah, alaihim kepada mereka, kepada pasukan gajah, ababila. Ababila itu artinya berjamaah. Nah, ini kesalahan kita di Indonesia. Bahwasanya ada burung namanya burung ababil. Akhirnya orang-orang di Arab sana mengatakan juga akhirnya jadinya burung, contohnya burung kenari diubah namanya jadi burung ababil. Padahal ababila itu artinya adalah berjamaah. Jadi begini cara penerjemahan secara literal ya. Dan Allah mengutus alaihim kepada pasukan gajah burung-burung toiron ababil secara berkelompok, secara berjamaah. Ya, secara berjamaah. Bukan Allah mengutus burung yang bernama ababil kepada mereka, enggak. Dulu zaman Rasul itu tidak ada burung ababil. Nantilah di zaman sekarang mungkin karena budaya ya, apakah pengaruh bahasa akhirnya yang burung dulu namanya mungkin burung gereja atau apa diubah jadi burung masjid kayak begitu. Nah, burung kenari atau burung kepodang diubah jadi burung ababil untuk menyesuaikan yang ada di dalam Al-Quran. Ada, kalau kita buka YouTube itu ada burung ababil, bagaimana sih bentuknya ada. Burung ababil, kecil dia ini ya, tapi dia membawa bukan batu dari neraka ya, mohon maaf. Ini juga bihijaratin min sijil, bukan dari neraka, tapi dari Gunung Merapi. Dari Gunung Merapi. Kalau dari neraka kan bahaya, belum ada yang masuk ke neraka dan surga. Jadi ini dari Gunung Merapi, bihijarat tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi kita kembali ya, ini kan kita belajar bahasa Arab, nah kita memahami apa yang kita baca. Wa arsala alaihim toiron ababil. Jadi sudah paham, alhamdulillah, ababil itu bukan jenis burung, bukan nama burung zaman dulu. Sekarang sudah ada nama burung itu. Ababil itu artinya berjamaah, berbondong-bondong, berjamaah, berkelompok-kelompok. Wa arsala. Siapa yang mengutus burung ini? Ya Allah. Allah itu di dalam. Itulah fi'il madi ya. Oke, jadi masih ada 3 menit. Ya saya simpulkan bahwasanya ketika kita mengatakan fi'il madi dan fi'il mudhari, tapi bisa kembali ke slide. Bisa kembali ke slide yang terakhir tadi, kosakata kata kerja. Oke, paling bawah. Oke, ketika kita bilang kataba, oke, kataba itu berarti pelakunya laki-laki. Walaupun kita tidak sebut subjek juga, orang sudah tahu siapa pelakunya. Oke, kita ambil yang jalasa kalau begitu ya, supaya lebih mudah. Contoh saya bilang ya, siapakah yang duduk di depan rumah? Kalau kita bilang jalasa, berarti kita sudah tahu jalasa. Walaupun kita tidak sebut nama atau sebut pelakunya, orang yang diinformasikan bahwasanya jalasa itu orang tahu, sudah tahu bahwasanya yang duduk itu laki-laki di depan rumah. Kayak gitu ya. Nah, contoh kita bilang, saya bertanya lagi, siapa yang duduk di depan rumah? Jalasat. Nah, walaupun kita tidak sebut siapa pelakunya, siapa namanya, tapi kita sudah tahu pelakunya pasti perempuan karena sudah ada tak tanis. Ya, itu namanya tak tanis, tak yang menunjukkan pelakunya perempuan. Nah, itu. Jadi enak, itu bahasa, makanya bahasa Arab itu rinci siapa pelakunya. Walaupun di dalam Al-Quran kalau ada pelaku laki-laki berarti perintah dan larangan untuk laki-laki, berarti perintah dan larangan untuk perempuan. Tapi kalau perintah dan larangan untuk perempuan tidak berlaku untuk laki-laki. Nah, itu ya. Saya ulang, kalau perintah dan larangan untuk laki-laki berarti perintah dan larangan juga untuk perempuan. Tapi kalau perintah dan larangan untuk perempuan maka tidak berlaku untuk laki-laki. Kenapa? Karena perintah dan larangan untuk perempuan itu rata-rata masalah berhias, masalah haid, nifas dan lain-lain yang tidak berlaku di laki-laki. Ya. Oke, jadi itu ya. Jadi jalasa itu laki-laki. Yajlisu juga laki-laki. Contoh saya tanya lagi, pakai fi'il mudhari. Siapa yang duduk di depan rumah? Yajlisu. Nah, berarti kita sudah sedang duduk laki-laki berarti. Nah, itulah bahasa. Tapi kalau bilang tajlisu berarti perempuan yang duduk. Tamunya itu berarti perempuan. Jadi itu enaknya ya. Jadi makanya kalau kita baca Al-Quran, kita sudah tahu, ini kembali kepada laki-laki, ini kembali kepada perempuan. Tapi ingat kita tadi, ada perintah dan larangan untuk laki-laki, maka perintah dan larangan juga itu untuk perempuan. Contohnya ya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita perhatikan situ kum kembali kepada laki-laki. Kutiba alaikum, diwajibkan, kalau kita letter ya secara tulisan, diwajibkan atas semua laki-laki untuk berpuasa. Jadi perempuan tidak berpuasa dong. Jadi tafsirnya adalah kalau perintah untuk laki-laki, larangan untuk laki-laki,
Perintah juga untuk. Jadi puasa Ramadan itu bukan untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan. Oke, kalau dalam Al-Quran, la tatabarrajna jahiliyatal ula. Janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Menor ya. Nah, itu la tatabarrajna itu larangan bagi perempuan berhias. Nah, yang identik dengan berhias kan perempuan. Maka tidak berlaku untuk laki-laki. Berhias ya. Kalau ada laki-laki yang berhias, nah itu beda lagi masalahnya. Jenis ketiga. Kalau dalam bahasa Indonesia ya jenis ketiga waria berarti kalau laki-laki. Jadi itu ya, itulah kita mempelajari bahasa Arab supaya kita paham apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Terutama juga membaca hadis supaya lebih paham juga. Jangan sampai kita tadi salah paham atau pemahaman kita salah dalam memahami Al-Quran, akhirnya sembarangan menafsirkan ayat, menafsirkan hadis. Padahal kita harus belajar dulu, jangan serampangan, apalagi ikut-ikutan. Ya, apalagi itu. Oke, saya kira itu saja. Oke, untuk baca doanya mungkin dibaca oleh Akhi Fahmi ya. Oke, sudah ada PDF-nya ya. Oke, mungkin bisa ditampilkan supaya jamaah juga peserta al-hadirin dan al-hadirat bisa baca juga. Mungkin bisa ditampilkan. Oke, Akhi Fahmi. Oke, syukran jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kita semua dan memberkahi kita semua pada hari ini, hari sebelumnya, hari ini dan hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk baca doa silakan Akhi Fahmi. Nah, dan ditutup nanti dengan doa. Oke, silakan. Oke, ini doanya ya. Oke. Adapun artinya nanti yang menyusul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Baik, demikian materi dari Ustadz. Alhamdulillah pada pekan ini telah kita bersama-sama pelajari kalimat dalam bahasa Arab, utamanya jumlah fi'ilah, jumlah fi'liyah, dan telah kita praktek latihan fi'il madi dan fi'il mudhari. Baik, syukur Ustaz, jazakallah khair atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan sehingga kita dapat menghadiri majelis-majelis ilmu yang telah kita hadiri pada malam hari ini. Ila liqa, sampai berjumpa lagi di pekan depan pada di hari dan jam yang sama insyaallah. Baik, untuk menutup kajian kita pada pekan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Syukran Ustaz. Afwan. Ya, Jazakallahu khairan. betul. Salam. Ma'assalamah. Masa.